Dari mana? Air minum manusia dari mana sebenarnya? Air dari mana? Dibuka di Anal 10 betul, air hujan. Air hujan yang diturunkan oleh Allah sebagian dari minumanmu menjadi minuman ternak dan minuman tumbuhan di Anal 10. Jadi air minum itu adalah air putih dan ini air hujan. Ini untuk air ekstra sel, untuk materi dari jalan darah. Berarti kalau jenengan ngirit minum, dipastikan 99,9% pasti darahnya kental. Terus apa? Keluarnya nyeri, kesemutan, biar sekali. Doanya saya, dong kesemutan dong, kurang lebih. Gitu ya. Loh gitu loh, kan itu bukan penyakit Pak Bu, itu bukan penyakit. Itu cuma tubuh jenengan kasih tahu. Dia teriak-teriak karena apa? Karena dia menderita, nggak bisa bekerja dengan baik karena darahnya kental. Darah itu fungsinya apa? Untuk ambil oksigen dari udara ke sel, buang karbon dioksidanya. Ngambil makanan nutrisi ke sel, ambil sampahnya dibuang. Ya, itu ada dua apa? Itu penting sekali. Jadi kalau mau saya cuma satu. Coba tolong jaga darahnya supaya tetap encer, biar dia lancar. Selesai. Tanya dia berani nggak? Sekarang yang hipertensi ya, yang saya beri minum kalau diminum kayak saran, kolesterol ya. Saya tanya, berani nggak bisa Ramadan obat semua? Berani nggak? Saya tanya, berani nggak? Nanti obatnya stop semua dari orang sampai akhir tanpa obat. Berani ya? Berani? Berani ya? Berani tetap sama berani ya? Berani Pak Bu. Kalau pola dengan pola sunat itu masalahnya dong. Orang sakit itu satu rumusnya. Orang sakit itu dia pasti ngirit minum dan boros makan. Kenapa ngirit minum? Karena boros makan. Dan makan pasti jangan lupa. Dan katanya, kalau jenengan sahur, kalau sahur ya jauh. Kalau jenengan sahur berapa gelas? Jauh. Paling 2 gelas. Nah, ya. Ada yang 15 katanya, ada. Ya ada. Sahur berapa gelas? Betul. Ini satu hari 2 liter. 2 liter berarti ya. Harusnya 4 gelas. Nanti makanya dilatih. Ini sebelum Ramadan dilatih ngomong. Jadi tujuan kayak ini loh biar kita bisa mempersiapkan. Nanti pada waktu Ramadan betul-betul manut Rasulullah. Orang mampu, orang makan tegol mas, orang lebih langsung mikir gitu ya. Nah makanya mau juga di Quran surat Al-Baqarah 24. Wal yang insanu illa ta'ami. Maka dalam manusia itu memperhatikan makanannya. Berarti hati-hati di makan. Karena makanan itu adalah sumber dari penyakit. Bersamanya di Al-Baqarah surat 8. Ya ayuhan nas kullu mimma fi ardi halal thayyibah. Jadi makan itu ada dua. Harus halal, harus thayyib. Halal thayyib. Sudah diundang, maka halal dasar. Tapi thayyib harus thayyib jumlahnya, thayyib waktunya, ya. Thayyib caranya. Dan janganlah kamu mengikuti langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kalau setan sukanya apa? Ngojo-ojo itu makan berlebihan, bed lemu, betul, perutnya buncit, dan balik lagi terus baru bingung, awalnya lemu, lututnya sakit ya, apa ada? Pasien itu kalau sakit ini,
Berapa tingginya Bu? Itu kan dari pesawat perasa ya. Ibu kelebihan 30 kilo Bu, gimana? Itu bukan soal sakit Bu. Ini kenapa sakit? Karena jenengan nyiksa lutut sama tumit karena bebannya berlebihan. Ini gak usah ribut, mau disuntik, mau disuntik, gak usah ribut. Tolong kurangi berat badannya. Dan Islam sudah menyediakan itu dengan apa? Dengan sahur. Tapi orang kosong sahur. Apa ya? Sahur bukan kosong. Jadi sahur ada ruangnya. Nah, jenis makanan apa tiga itu? Apa? Sayur buah yang kaya serat, vitamin mineral, protein, ya, minim serat, ya, dan karbohidrat kaya serat, biji utuh. Apa contohnya? Roti gandum. Di roti kasar ya, tetap ya. Itu nggak enak. Itu pasti nggak. Bukan roti putih. Roti putih kayak gula pasir sama kayak nasi putih. Kalau roti gandum kayak nasi merah, nasi hitam sama, atau sereal atau oatmeal. Boleh dikonsumsi, tapi tidak untuk makan sahur. Oke. Nah, sekarang baru berapa? Porsi makan sesuai berapa? Monggo dibuka hadis riwayat Tirmidzi. Tidaklah sekali-kali manusia memenuhi sebuah wadah pun yang lebih berbahaya dari perutnya. Kalau berarti ini tidak ada apa namanya peringatan Rasul. Tidak ada manusia yang memenuhi sebuah wadah. Cukuplah bagi Anda, anak Adam, beberapa suap makanan untuk menegakkan tubuhnya. Jadi fungsi makanan Rasulullah hanya bersuntik tidak harus sampai lari, enggak gitu. Jadi kan kalau itu udah cukup. Jadi enggak geledahan. Jadi dibanding untuk yang orang yang enggak apa-apa tidur. Dia makan dia tidak cukup. Ya, terus kemudian jika ia harus mengisinya, ini peringatannya. Jadi porsinya berapa? Maka sepertiga bagian lambung untuk makanannya, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk pernafasan udara. Berarti dari sini apa pesannya? Kenyang itu tidak Islam. Oke. Jadi ilmu sahur itu ilmu lapar sehat. Kalau paham ini, ya jangan lapar. Lapar malah 12 kalau masih sudah lapar, berarti secukupnya gitu. Coba ya kalau terus perutnya seperti ini isinya, kira-kira warak buatan itu kan kita mesti buru kenyang. Ada tiga cara mengisi perut. Yang satu, yang ideal, mau dibuka kalau aku lihat 40 maka dan ini tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Mau saya uji, berarti Allah nggak suka orang lempu. Makanya jamaah ibadah itu bisa menunjukkan tambah usia, tambah langsing-langsing pada seperti itu. Jadi itu tuh ya. Berarti kata lagi ya. Berarti ya yang taruh masa ya. Sekarang tiba, besok di Ramadan harus turun 8 kilo. Nanti pas dengan apa namanya kalau biaran semua yuk puas lagi gitu lah. Enggak. Terus nanti dia nyoba beli pakaian baru malah deploy gini. Jadi itu ya. Jadi monggo berani nggak? Oh enggak, nanti ya dapat pahala yang bukan hanya lapar harga. Bonusnya kok langsing ininya perutnya bisa katakan gitu, nanti glowing. Jadi nanti sehat.
Jadi namanya sehat itu ada. Saya beli singkatan apa? Selada. Sehat selada. Selada itu sehat. Lahir langsing dari awet muda. Jadi nanti makanya gini. Nanti kalau kita, nanti saya di sini sedang ada rencana nanti. Goal kita adalah sehat dulu. Kita akan menuju tubuh yang sehat seimbang. Terus nanti kalau sudah sehat, 12 K, bonusnya apa? Langsing pasti. Terus lagi, sehat dan langsing pasti yang muda. Karena basicnya apa? Basicnya adalah air dan buah. Jadi ini juga kita harus belajar untuk tadi 3 macam. Jadi makan secukupnya. Itu bagaimana cirinya? Dia dengan dahar masih merasa lapar. Jadi sudah makan ya, terus kok jadi ngeleh ya? Jangan tambah, berhenti. Alhamdulillah sudah kan gitu. Saya tahu sudah bisa dengan kok. Ya. Satu itu namanya makan secukupnya. Ya. Jadi sudah makan tapi tidak kenyang, masih lapar. Yang kedua, makan kenyang. Makan kenyang itu dipenuhi semuanya 100% dengan air dan makanan. Makanannya sebaiknya buah, bukan nasi. Kalau jangan nasi apa namanya? Basicnya nasi protein lemak itu nanti akan jadi gemuk. Sehingga itu ya antara awal Ramadan dan tambah gemuk berarti ya pakai sahur Abu Bakar pakai tidak waktu makan dan memang betul-betul disengkaki gitu. Ya. Contohnya apa? Yang dituju orang satu ini apa? Yang namanya makan puas. Makan puas itu bagaimana dirinya? Makan puas itu terjadi kalau kita makan tinggi gula, tinggi karbohidrat. Minumnya manis, nasinya segini, ya. Langsung terakhir minum manis, warak banget itu puas. Kalau kita makan sampai puas terus nanti akan itu 3 apa? Pertama, gula itu makanannya virus. Kalau kena COVID ramai-ramai gula banyak orang. Itu dia kita rasakan. Yang kedua apa? Gula itu makanannya sel kanker. Yang ketiga, gula itu perusak pankreas, tepat ke kencing manis. Nah, sekarang kita lihat ya, sekarang bagaimana? Ini sunatullah dan ini adalah kegiatan pencernaan kita tanpa kita suruh. Jadi dari mulut sampai ke anus ya. Jadi pencernaan dari mulut kita makan sampai jadi tanpa kotor. Pertama, awal pagi. Nah, ini dia masih bekerja. Dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang, ini masih bekerja. Apa? Proses pembuatan. Energi ada pada usus besar. Berarti apa namanya wajib makan buah. Pagi itu makan buah. Kalau kita makan selain buah, dia akan memindahkan energi ke lambung. Akhirnya saya akan membuat gampang sembelit. Ya, kalau kita BAB nggak tuntas karena dia tidak bisa masak energi. Sampai jam 12. Terus kemudian jam 12 sampai jam 8 siklus pencernaan akan keluar enzim dan saat tepat untuk makan lazim dari mulut ke usus 12 jari. Ya. Jadi kalau siang jam 12 tidak makan Pak, langsung lepas. Gitu ya. Jangan kan itu nanti itu kita makan. Jadi makan lazim itu hanya 8 jam, antara jam 12 sampai jam 8 malam. Terus jam 8 malam jam apa dia? Siklus penyerapan. Pada waktu kita tidur nyenyak itu apa namanya?
usus halus akan menyerap makanan. Sampahnya dibuang ke usus besar, paruhnya dibuang keluar. Jadi kotoran. Sekarang kita lihat. Di mana letak ibadah sahur? Di siklus pembuangan. Siklus pembuangan itu saat yang tepat untuk sarapan alami dengan buah segar yang musim. Berarti kalau yang sahur, ya apa pakai ini? Yang kedua, siklus pencernaan di sini ibadah untuk iftar bakalnya puasa ada. Berarti kalau ingat terus nanti jam 6 ada maghrib sudah boleh makan lazim. Masalahnya Rasul tidak menyontohkan untuk iftar pakai makan lazim. Maknanya untuk jiwa bagus sekali. Nah sekarang nih, ini ya nih, kita tolong pahami. Ini dalil bahwa kenapa kok sahur harus pakai buah. Dan kenapa nanti setelah kita maghrib baru kita bisa makan lazim sampai jam berapa? Jam 8 malam. Jadi tadi saya bilang ya, pembuangan jam 4 sampai jam 12. Jam 8 ini kendaraan dan ini tidur kita lihat kapringnya. Kapringnya di sini berdua antara jam 4 sampai jam 8. Jam 20 ini jam berapa? Sama juga. Bukan balik tidur makan apa? Pas lilir makan itu jangan makan lamongan, jangan makan nasi goreng, jangan makan. Ya, ini harus apa? Buah juga. Ya, yang musim dia jangan benar. Kan nanti. Terus sekarang, jadi ini makan lazim cuma jam 12 sampai jam 8. Dan kalau itu misalnya penyakit itu ada yang nempel. Tapi kalau paginya nasi lauk, siang nasi lauk, makan malam nasi lauk, tengah malam cari di luar yang apa namanya gorengan, itu nanti. Terus caranya, bagaimana tubuh mengolah sampah yang terlalu besar karena dari makanan yang dari karbohidrat, protein, lemak. Nah, caranya ini apa? Ini siklus manusia kan? Coba waktu puasa bagaimana? Ya. Ini siang malam. Kapan tahu? Makanya bangun jam 3. Kalau kita nanti targetnya jam 4.25. Nanti apa namanya? Jam ini subuh ya. Kan ada waktu berapa? 3 sampai 1,5 jam. Sekarang saya tanya, dengan bisa nggak 1,5 jam minum 1 liter? Itu. Jadi di dalam ini apa? Bukan terus. Sekarang ini sebelum puasa, sebelum Ramadan, coba nanti ya mulai nanti malam pas apa namanya tahajud jam 3 sudah nyiapkan komputer yang apa yang diberikan komputer ini dan mulai diunjuk pelan-pelan. Sebelum tahajud duduk satu teguh lagi. Ya. Selesai tahajud, coba mulai makan buah. Terus minum lagi. Tinggalkan kurang lebih 1 gelas, kurang lebih ya. Menunggu takbir. Bang. Jadi dari kita mulai bangun tadi sampai takbir kita harus minum minimal separuh. Ini enggak betul ya, tapi separuh. Dan ya, kalau ini paling rendah berapa? Berarti kan? Soalnya tuh, mana saya 7 orang sama ada yang baru dulu ada. Ini 40 ya, jadi 1,2. Sesuai. Cuma 13 itu. Karena berapa kilo? 40. Jadi 40 dulu sih. Berarti 40 itu 13, 1,2 liter. Bagi 2 berarti 1,2 liter sekitar 16. Berarti sahurnya 13, itu 13.
Atau juga 14 pas sahur, 2 pas 12 pas buka. Monggo, ini kan jadian bagi bayar tiga. Oh, tidak perlu. Kalau kita bisa langsung sekaligus, ini tidak kok 3 gelas. Ya kamu. Nah, makanya nanti dalam waktu 1,5 jam tadi kita sudah mulai mencicil untuk minum tadi untuk tadi setengahnya harus masuk. Kenapa? Karena kita habis itu akan melakukan ibadah sahur dari fajar sampai maghrib yang lamanya 13,5 jam di utara. Belas kok ngirit. Terus apa? Kasihan di dalam kasihan kental. Sudah pengen 12 makannya sepiring nasi tambah lagi. Sisa buka malam, wah dikit baik kok di sahur. Ya itu beda. Ya. Gitu ya. Nah ini. Terus, nah ini buah kurma utamanya. Terus, ya. Ini buah dulu untuk buka, baru nanti setelah maghrib baru jalan makan lagi. Monggo. Coba sampai di sini. Ternyata ajaran sahur sesuai sunnah itu meretrisi, mengurangi waktu banyak untuk makan lazim kalau diperkara. Coba dia berapa? Ini nggak ada farmasi ya? Sahur, buah ya. Jadi gini, pada waktu kita melakukan sahur Ramadan, waktu makan tinggal berapa? Tinggal 1,5 tambah berapa? 4 jam. Jadi ini kok 3 jam kok? Ini nggak boleh makan kok. 3-4 jam bisa makan. Yang 1,5 jamnya kita pakai untuk buah. Berarti ini tinggal 2 jam. 2 jam dipotong apa? Dipotong tarawih tadarus 1 jam. Jadi makan lazim cuma 1 jam saja. Ini ilmu yang kadang nggak pernah diungkap. Terus kira-kira tidak mana? Tolong pahami. Ini ajaran Islam. Berarti kamu Islam berapa waktu? Kita semua kesalahan betul. Ayo sekarang sama-sama kita belajar mengkaji. Jangan budi dalam ini berat bu. Ini kalau dari ini saya nggak makan nasi, saya harus ini nggak boleh budi. Ngomong dulu. Saya masih bisa pakai celana saya waktu di polisi yang saya buat tahun 2023. Di bawah tahun lalu masih ada rasa coklatnya wes mulai kawan bukan lama di bawah gitu ya. Jadi kalau ini dipakai sebagai hikmah dari ini. Berarti apa? Berarti makan lazim banyak-banyak membuat sakit. Itu kuncinya di situ itu.